Tiga, right. Lapor, apel pagi, Senin 20 Juli tahun 2022 siap dilaksanakan. Laksanakan. Untuk amanat istirahat di tempat, right. Shalom, selamat pagi semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan jabatan pimpinan tinggi peragama, bapak administrator dan pejabat pelaksana serta teman-teman semua dari sekolah juga, dari CPNS juga. Terima kasih atas kehadiran pada pagi hari ini. Ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada bapak dan ibu semuanya. Yang pertama, pada hari ini kita tidak bisa bersama-sama dengan Bapak Bupati, Bapak Wakil, Bapak Sekda. Dapat informasi bahwa Bapak Bupati pada hari ini masih dalam penerbangan dari Jakarta menuju ke Jayapura. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa bersama-sama kita lagi di sini. Tentunya dengan ketidakhadiran Bapak Bupati, Bapak Wakil dan pimpinan yang lain, kita berharap bahwa kita tetap melakukan tugas pokok fungsi kita sebagai ASN. Kita jaga ketertiban, kita jaga kenyamanan dalam bekerja, dan tetap harus bersemangat secara kebersamaan untuk melaksanakan tugas-tugas sehari-hari atau tugas rutin dari kita. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin Bapak dan Ibu sekalian pada akhir-akhir dari minggu ini kedatangan sebuah tim di rumah masing-masing. Tim yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah, yaitu tim penataan RT RW atau rukun tetangga dan rukun warga. Saya berharap bagi Bapak dan Ibu yang sudah didatangi dan kemungkinan ada data yang kurang, nanti akan datang lagi ke rumah Bapak dan Ibu supaya tetap kooperatif, supaya tetap menjalin koordinasi dengan baik dengan tim, karena data yang dibutuhkan itu sangat penting untuk data kewilayahan, terutama di DKI atau ibu kota Yakin. Tujuannya untuk apa? Bahwa RT RW itu selain untuk kelengkapan identifikasi dari Bapak dan Ibu sekalian, kemudian dengan keluarga atau yang berkaitan dengan siapa dan siapa yang tinggal di wilayah Bapak Ibu, itu juga penting sekali untuk kita ciptakan rasa nyaman di sisi keamanan maupun dari ketertiban di wilayah sekitar itu. Artinya apa? Ketika kita butuh data dalam satu wilayah, kita akan cepat menemukan data itu. Misalnya Bapak A misalnya tinggal di RT 1, RW 2 misalnya. Itulah pembagian wilayah yang ketika nanti kita butuh atau terjadi sesuatu, itu kita gampang atau mudah di dalam melacaknya. Tapi ada yang lebih penting dari itu akan tercipta sebuah ketenangan di dalam kehidupan di masyarakat, yaitu berkaitan dengan Kamtibmas gitu. Bisa jadi ke depan ketika kota Depok sudah berkembang besar, akan juga terjadwal dari masing-masing RT ataupun RW untuk jatah misalnya ronda. Jadi di situ Bapak dan Ibu, semua keluarga di situ punya kewajiban ikut memberikan rasa aman bagi warganya, yaitu melalui kegiatan ronda atau jaga malam ataupun istilahnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang berikutnya berkaitan dengan pemeriksaan tim BPKI yang kebetulan sampai saat ini masih
bekerja untuk melakukan pemeriksaan terhadap APBD 2021. Mohon kiranya Bapak dan Ibu sekalian yang masih belum menyampaikan data ataupun masih datanya kurang untuk segera menyampaikan ke BPK. Ibaratnya sebuah atau seorang dokter yang berkali disampaikan oleh pimpinan bahwa BPK akan mengobati ketika ada organ tubuh yang sakit di OPD, terutama dari ranah administrasi. Mohon untuk koordinasi, mohon untuk kerjasama yang baik dengan tim ketika tim merasa bahwa dokumen-dokumen yang ada di Bapak dan Ibu masih kurang, tetap kooperatif dengan tim. Berikutnya lagi yang saya mau sampaikan bahwa ada laporan di sekitar kota DKI kita ini sudah ditemukan kelangkaan minyak goreng. Saya sudah koordinasi dengan Perindakob untuk segera memantau, kemudian melakukan tindakan yang teknis untuk berkoordinasi dengan para pelaku usaha untuk bagaimana minyak ini atau minyak goreng ini bisa tersedia cukup, kemudian dari sisi harganya juga termasuk harga-harga yang ideal atau harga yang normal. Dapat informasi juga bahwa ternyata kelangkaan minyak goreng di Riau Timur bukan karena ada penimbunan, tetapi memang debit air yang ada di Sungai Lokon itu sepertinya kurang, sehingga mobilisasi logistik terutama minyak goreng itu mengalami kendala. Di samping itu beberapa waktu yang lalu memang terjadi kekosongan minyak goreng yang ada di Timika, karena jalur kita yang utama adalah dari Timika menuju DKI. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Artinya bahwa bukan ada penimbunan minyak goreng, tapi memang kendalanya seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti kami akan melakukan koordinasi dengan Perindakob dengan pelaku usaha untuk bagaimana solusinya. Berikutnya yang saya mau sampaikan, dan ini sering terjadi di dalam pemerintahan kita, bahwa ketika pimpinan OPD itu keluar daerah, karena kami tidak tahu dari unsur staf, kami tidak tahu, ada kemungkinan yang bersangkutan atau yang bersangkutan itu langsung menyampaikan atau memohon izin kepada Bapak Bupati atau Pak Wakil Bupati. Tetapi seyogianya informasi yang juga disampaikan juga kepada staf kami yang di bawah, misalnya Pak Sekda ataupun dari level asisten, supaya kami tahu ketika kita dibutuhkan ada di mana dan ada urusan apa. Berikutnya juga bahwa ini yang sering terjadi ketika pimpinan OPD ada tugas di luar, itu biasanya tidak meninggalkan nota dinas ataupun tidak ada selembar kertas yang di situ menandakan atau mencerminkan bahwa dia sudah diwakili oleh pejabat eselon 3 yang lain gitu. Artinya apa? Kalau kita memerlukan pejabat yang bersangkutan, kemudian kita mendatangi OPD, kadang-kadang tidak ada atau saling lempar atau belum ada sebuah tanggung jawab yang resmi diberikan oleh pejabat itu. Jadi kita akan kesusahan. Ini siapa yang bertanggung jawab terhadap OPD? Padahal pimpinan OPD-nya ada pergi atau ada tugas dinas di luar. Kami tidak melarang untuk tugas di luar, tapi minimal ada pemberitahuan, kemudian ada nota dinas siapa yang mewakili di dalam OPD tersebut. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk yang terakhir saya tekankan kembali bahwa pimpinan daerah kita masih ada di luar. Mari kita bersama-sama tetap mendukung program dan kegiatan. Tidak boleh macet dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing OPD, meskipun pimpinan tidak ada di tempat. Kita berharap semoga Bapak Penjabat Sekda yang sekarang di Komisi Sakit